Salam bagi kita semua. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sukacita yang dialami dan dirayakan oleh para pengikut Yesus atas kebangkitannya dari antara mati menjadi semakin sempurna dengan peristiwa yang kita rayakan pada hari ini. Setelah 40 hari menyatakan diri kepada murid-muridnya, tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali kepada Bapa, untuk menyediakan tempat bagi semua yang mempercayakan diri kepadanya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Peristiwa kenaikan Kristus mengingatkan kepada kita akan harapan yang tersedia bagi semua orang percaya melampaui dunia yang kasat mata ini. Kita diminta untuk membuka mata batin kita, untuk mengarahkan mata kita tertuju kepada Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa, sementara kita melanjutkan perjalanan kita di dunia serba sementara ini. Kita bahkan diingatkan akan Kristus yang senantiasa membawa kita dalam doa-doanya sebagai imam besar surgawi. Akan tetapi, sebelum kenaikannya, Yesus menitipkan tugas penting bagi para pengikutnya untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Bukan cuma mengarahkan pandang ke atas, kita ditugaskan untuk giat memberitakan Injil Kerajaan Allah kini dan di sini, memberitakan rahmat Allah melalui kehadiran, tutur kata dan tindakan kita, sementara menantikan saat pengangkatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Sambil menang
semesta, sujudlah menyembah Raja yang kekal. Aku dengan iman, Dialah Rajaku. Abdikanlah diriku kepada Tuhanku. Firman-Nya ku taati terus, itulah janjiku. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang
untuk menyediakan tempat bagi kami demi pengorbanan anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sama malaikat di surga nyanyikan hidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tertulis pada Mazmur 68 ayat 16 sampai dengan 20. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak pada gunung Basan itu. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kur pemuda-pemudi dan remaja.
Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Ia menang, lampu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggil firman kali semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Firman Putra mulia menyampaikan dunia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran, dan begitu juga yang ada di GSG,
Shalom bagi kita semuanya. Pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, firman Tuhan tertulis dalam Kisah Para Rasul ayat pasal pertama, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara bergantian. Kita mulai. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita baca bersama ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali, itu yang menjadi tema bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ada rangkaian peristiwa yang penting dalam sejarah terbentuknya dan menjadi dasar iman percaya Kristiani. Jadi iman kekristenan itu muncul, lahir, bukanlah dari angan-angan, bukanlah teori-teori, tetapi itu berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah hidup manusia. Salah satu yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Ini adalah peristiwa yang penting. Selain kenaikan Yesus, juga kita diingatkan tentang kelahiran Yesus. Melalui peristiwa kelahiran Yesus, mau menyatakan kepada dunia ini bahwa Allah yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, Allah yang menurut pandangan orang tidak berwujud, melalui Yesus Kristus, Allah hadir, Allah dapat dilihat, Allah datang ke tengah-tengah kehidupan manusia. Mau menyatakan bahwa Yesus itu
Dia datang ke dunia ini melalui pola, cara yang dikenal oleh pola pikir manusia. Kalau menurut orang Batak, si Raja Batak itu lahirnya dari mana katanya? Madede sian gijang, mapulta sian bulu. Artinya turun dari atas sana dan keluar muncrat dari bambu. Itu mitos. Itu dongeng. Tidak ada manusia yang keluar dari bambu. Tidak ada manusia yang langsung jatuh dari sana. Seandainya ada manusia yang jatuh, jangankan dari langit, dari menara gereja ini aja. Kalau ada yang jatuh dari sana kira-kira gimana? Rumah sakit minimal. Dan Amang Panggabean lah nanti mengurus ke situ. Jadi melalui kelahiran Yesus, Allah hadir dalam sejarah hidup manusia. Dan kehadiran Allah, dia memakai pola yang dikenal oleh manusia. Yesus itu dikatakan dalam kandungan dari seorang anak darah perempuan, mulai dari bayi. Itu adalah hal yang wajar. Tak seorang pun dari antara kita ini yang tiba-tiba langsung jadi dewasa. Ya memang ada kalanya 5 bulannya baru terpasu-pasu, udah langsung cereng keluar. Ada yang bilang itu anak ajaib. Sebenarnya bukan anak ajaib. Toh juga 9 bulan juga. Persoalannya prosesnya Bapak Ibu, inilah peristiwa kelahiran Yesus. Yang kedua, peristiwa Jumat Agung, kematian Yesus. Sebagai manusia, di dalam ketaatannya kepada Allah, Yesus mati. Jadi, Yesus yang merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia, dia mengalami, dia merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh manusia. Hal yang paling menakutkan bagi manusia, bagi kita ini, yang tidak dapat kita atasi adalah kematian. Yesus mati. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa yang mati itu bukan hanya kita. Yesus juga mengalami kematian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, rangkaian peristiwa selanjutnya adalah kebangkitan Yesus. Ini adalah kabar gembira. Rupanya perjalanan Yesus sebagai manusia tidak berakhir pada kematian. Dia bangkit. Ini mau menunjukkan melalui kebangkitan Yesus, kuasa kematian itu telah ditaklukkan, telah dikalahkan. Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang menyelamatkan kita, yang menjadi penyelamat kita, dia bukanlah Tuhan yang mati. Dia bukanlah Tuhan yang tinggal dalam kubur. Tapi dia adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Setelah bangkit dari kematian, lebih kurang 40 hari, ia hadir di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya para pengikut. Ia mengajar, menguatkan, meneguhkan iman mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Mungkin kita bertanya, mengapa membutuhkan waktu yang begitu panjang sampai 40 hari Yesus harus hadir di tengah-tengah kehidupan para pengikut? Kenapa dia harus bersama-sama di dunia ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Memang selama 40 hari itulah ia mau menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Mungkin kita bertanya, yang bangkit itu bagaimana? Tubuhnya yang lama itu, tubuhnya yang baru, atau hanya rohnya? Kalau istilah kita begunya. Apakah hanya rohnya yang bangkit? Ternyata Yesus itu bangkit. Bukan hanya rohnya, bukan hanya hantu. Selama 40 hari dia memperlihatkan dirinya bahwa dia benar-benar bangkit. Setelah dia bangkit dalam perjalanan ke Emmaus, dia berjalan berbincang-bincang dengan ada 2 orang pengikut. Mereka tidak mengenal. Karena hari setelah senja di Emmaus, kedua teman yang bercakap-cakap itu mengajaknya untuk bermalam di rumah mereka. Dengan kesan seolah-olah Yesus mau mereka masuk. Kemudian kepada Yesus karena waktunya untuk makan diberikan roti. Dan Yesus menerima roti itu. Kalau hanya roh Yesus atau begunya Yesus yang bangkit, bisa nggak pegang roti? Begu nggak bisa pegang roti itu. Jadi kalau ada yang pergi ke kuburan, bawa lapet, bawa telur, yang ambil itu bukan begu opung itu, enggak. Itu tetangga yang sudah ngintip. Tapi Yesus menerima roti itu dan kemudian dia memecah-mecah. Itu mau menunjukkan bahwa yang bangkit itu bukan semata-mata hanya roh. Dia telah bangkit. Sehingga dia bisa jamar roti itu. Tapi yang menjadi masalah ketika dikubur itu, ketika dia bangkit pada hari Minggu subuh itu, para perempuan datang ke kubur itu, Maria berkata, Tuhan, jika engkau yang mengambil mayat guruku, kembalikanlah. Mereka yang hampir 3 tahun terus menerus bersama dengan Yesus, masa memang tidak kenal Yesus yang telah bangkit itu? Sehingga Maria berkata, Tuhan, jika engkau yang mengambil mayat guruku, kembalikanlah. Kemudian dia berkata, Maria. Begitu mendengar suara itu, dia tahu, inilah Yesus. Jadi mau menunjukkan kepada Yesus bangkit dan selama 40 hari dia memperlihatkan dirinya, mau menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Dan dia bangkit dengan mengenakan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Kalau tubuh kita yang fana ini, tubuh kita ini masih dibatasi oleh ruang,
tempat, dan waktu. Kita bisa buktikan. Apakah pada saat ini kita bisa berada pada waktu yang sama ini, kita bisa berada di rumah? Seandainya saat ini kita bisa di rumah, dilihat oleh orang yang tinggal di rumah saat ini, jangan-jangan dia pangsan. Karena dia tahu tadi mamaku pergi ke gereja, kok bisa tiba-tiba di sini. Itulah menunjukkan keterbatasan. Kita dibatasi oleh waktu. Kita belum bisa untuk masuk ke besok, bahkan untuk masuk ke jam 1 kita belum bisa. Kita harus mengikuti waktu. Kita tidak bisa kembali ke waktu yang lalu. Dan kita dibatasi oleh tempat, waktu, dan ruang. Seandainya ada seseorang di antara kita ini yang bisa lewat tembok ini, dinding ini, gimana kira-kira? Saya yakin dari antara kita ini pada lari semua. Karena memang sebagai manusia yang mengenakan tubuh yang panah, kita belum bisa melewati tembok ini, ruang. Itulah keterbatasan. Yesus yang telah bangkit itu, dia telah mengenakan tubuh yang baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui peristiwa selama 40 hari, dia memperlihatkan dirinya mau menyatakan, dia telah bangkit. Namun pada waktunya, ia naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Ada yang menganggap bahwa kenaikan Yesus merupakan peristiwa yang menyedihkan bagi para muridnya masa itu. Tetapi sesungguhnya kenaikan Yesus bukanlah peristiwa yang menyedihkan. Karena ketika dia naik ke surga, dia berkata bahwa ada pekerjaan besar yang telah dipersiapkan. Dia naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan umatnya, bukan meninggalkan para muridnya tanpa harapan. Sebaliknya, melalui kenaikannya itu menjadi tanda kemenangan. Dia naik ke surga sebagai pemenang. Yesus naik ke surga sebagai Raja pemenang. Dikatakan terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan bahwa karya keselamatan, pekerjaannya, melaksanakan, merealisasikan karya keselamatan itu telah selesai. Ia telah menang atas dosa, maut, dan kematian. Dia naik ke surga tidak sebagai manusia biasa, tetapi sebagai manusia yang mulia untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sebagai raja yang mulia untuk duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Yesus bukanlah tokoh masa lalu. Ia tetap bekerja sampai sekarang. Dalam pergumulan hidup yang sedang kita alami di dunia ini, kita memiliki raja yang berkuasa untuk menolong kita. Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Kemudian dikatakan, kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Sebelum naik ke sorga, Yesus memberi janji dan tugas kepada murid-muridnya. Ia tahu bahwa para muridnya
lemah, dan takut. Karena itu ia menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong. Melalui kuasa Roh Kudus itu, para murid, para pengikut, umatnya akan menerima kuasa. Kuasa yang dipergunakan untuk menjadi saksi. Tentu menjadi saksi Kristus bukan hanya sekedar berkhotbah, bukan sekedar menjadi penatua, bukan sekedar menjadi bagian dari kumpulan kur, tetapi melalui pola hidup yang jujur, hidup yang berkenan mengampuni, hidup yang senantiasa berkenan menolong sesama, dan hidup yang senantiasa beriman di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Dia yang telah naik ke sorga, sekaligus diberitakan juga Dia akan datang kembali. Malaikat memberitahukan, Yesus yang kamu lihat naik ke sorga, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Bagaimana Dia naik, demikian juga Dia akan datang. Itu sebabnya ketika para murid menyaksikan Yesus itu naik ke sorga, seperti David Copperfield, magician yang bisa seolah-olah terbang, Yesus melebihi itu. Yesus nggak pakai teknik-teknik untuk naik ke atas itu. Karena Dia bukan magician. Dia bukan seorang ilusioner. Tapi Dia adalah Allah yang mau menyatakan kuasa Allah. Para murid terpesona menonton itu. Lalu malaikat menegur, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Memang, kadangkala ketika ada peristiwa-peristiwa yang begitu menarik untuk dilihat, kadangkala kita terlena dengan itu. Kita ingat juga para murid ketika Yesus mengalami pencerahan waktu itu. Petrus berkata, Guru, biarlah kami dirikan 3 kemah di sini. Supaya apa? Supaya momen yang indah itu tidak. Para malaikat berkata bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Inilah salah satu yang menjadi dasar dari iman Kristen kita. Yesus itu akan datang kembali. Hal ini mau menunjukkan bahwa sejarah dunia ini, perjalanan dunia ini tidak akan berakhir dengan kehancuran. Tidak akan berakhir dengan kehampaan. Tetapi akan berakhir dengan kedatangan Raja yang mulia, Yesus Kristus. Dia akan datang di dalam segala kemuliaan. Tidak boleh hanya menatap langit. Itu yang dikatakan oleh anak-anak. Karena ada tugas yang diberikan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dengan demikian kita juga perlu tahu, kalau Dia datang nanti mau ngapain. Dan ini yang sering kita kurang pahami. Dan ini yang sering kita abaikan. Pokoknya Dia datang mau ngapain itu bukan urusanku. Padahal diberitahukan, Dia datang untuk menghakimi. Betapa senang kita ketika dikatakan Dia datang untuk membawa kita
kembali ke sana. Hanya itu saja yang kita ingat. Tetapi rupanya diberitahu, dia datang untuk menghakimi. Itu yang kita ikrarkan dalam pengakuan iman kita setiap minggu. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita sadar bahwa dia datang untuk menghakimi, maka seharusnya lah, selayaknya lah, kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita tidak boleh hidup sembarang. Hidup secara sembrono. Hidup secara suka-suka kita. Oleh karena itu, seandainya Yesus itu datang hari ini, apakah kita sudah siap? Tentu kita katakan, kalau bisa Tuhan, jangan sekaranglah. Masih banyak lagi proyekku, urusanku yang belum selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa dia akan datang, benar, dia pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Tetapi untuk mendapatkan tempat yang sudah disediakan di sana, dia menghendaki hidup kita juga harus berkenan. Bukan tempat bagi orang-orang yang hidupnya sembrono, yang hidupnya sembarangan. Bahkan dikatakan, di sana tidak ada tempat bagi para perselingkuh, bagi para pendengki, bagi para pembenci, bagi para orang yang suka iri hati. Tidak ada tempat bagi orang yang hidupnya sembarangan selama di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, kita mau disadarkan bahwa di satu sisi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menjadi hal yang menggembirakan bagi kita. Hal yang memberikan sukacita bagi kita. Karena dia yang naik ke surga itu, dia adalah raja yang menang. Dia adalah pemenang. Dan dia akan datang kembali sebagai pemenang untuk menghakimi. Dan kita bersyukur bahwa dia tidak meninggalkan kita di dunia ini sembarangan juga. Dia tidak asal tinggalkan kita begitu saja. Seperti seorang ibu yang mau pergi marhutasada, tentu dia mempersiapkan segala sesuatu bagi keluarga yang akan ditinggalkan. Melalui kuasa Roh Kudus, dia akan menyertai. Dia hadir menyertai umat. Dan ia akan datang kembali dalam kemuliaan. Dengan demikian, kita mau disadar. Tugas kita di dunia ini belum selesai. Tugas kita di dunia ini belum selesai. Yakin kita semua belum selesai? Kalau sudah selesai mungkin kita nggak kumpul di sini lagi. Mungkin sebagian ada yang udah di belakang PLN. Karena itu, karena tugas kita belum selesai. Dan kita masih diberi nafas hidup sampai saat ini. Maka kesempatan itu yang diberikan bagi kita, mari kita gunakan untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksinya di dunia ini.
untuk memberitakan Dia yang telah bangkit dan Dia yang akan datang kembali. Kita selama menjalani di dunia ini, selama masih diberi kesempatan, karena tugas-tugas kita belum selesai, ingatlah, Roh Kudus menyertai kita. Dan hal yang paling menggembirakan, melalui Kristus Yesus yang telah naik ke sorga dan akan datang kembali, itu memberikan kepastian akan masa depan kita. Sebagaimana Dia telah mengalahkan kematian dan bangkit naik ke sorga, mau menunjukkan bahwa masa depan kita bukan berakhir pada kematian, bukan berakhir pada kehancuran, tetapi kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Dia, sebagaimana Dia yang telah bangkit dari kematian. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Persoalannya, ketika Dia datang menjemput kita, apakah kita sudah siap? Adakah di antara kita yang sudah siap kalau Dia datang menjemput kita? Ini menjadi renungan. Kenapa kita belum siap? Padahal sudah dipersiapkan masa depan di sana. Tempat yang istimewa sudah disediakan di sana. Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Tapi ketika Dia datang menjemput kita, kok banyak yang takut. Tapi memang itulah perjalanan hidup kita. Supaya kita tidak takut, maka dikatakan, marilah. Kalau Dia datang, kapanpun Dia datang, Dia menemukan kita dalam hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kedatangannya itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, sebaliknya menjadi sesuatu yang mau merealisasikan, mewujudkan masa depan kita. Itu sebab sebagai orang percaya melalui Kristus Yesus yang telah bangkit, kita tidak perlu takut bicara tentang kematian. Enggak perlu kita marsatabi kalau bicara tentang kematian. Karena kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena sudah dikalahkan oleh Yesus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, biarlah dengan mengingat akan kenaikan Yesus dan akan datang kembali, kita melihat ini yang menjadi dasar dalam iman pengharapan kita sebagai orang percaya. Kita boleh bersuka cita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu saat ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Raja yang menang dan mulia. Engkau telah naik ke surga. Karena itu, ajarlah agar kami hidup dalam iman dan pengharapan. Sehingga pola hidup kami yang dipenuhi oleh iman dan pengharapan akan masa depan yang Kau sediakan, kami boleh menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau juga Tuhan yang menguatkan kami dalam setiap pergumulan. Dan pakailah kami, bahkan di saat kami menjalani, menghadapi pergumulan, kami boleh menjadi saksi-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapak. Berkenanlah Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu ini menjadi kuat kuasa
yang senantiasa menopang seluruh jemaat. Kami bersyukur kami boleh beribadah, mengingat, merayakan kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Kami boleh merayakannya dengan sukacita dan kondisi kesehatan yang baik. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, ya Allah, yang senantiasa menopang kami. Berkati persekutuan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kabar mulia hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di saat memberikan persembahan, kita mendengar dari Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Persembahan kita sebagaimana persembahan minggu biasanya.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Engkau telah memanggil anak-Mu kembali ke hadirat-Mu untuk duduk memerintah bersama-Mu. Segala hormat dan puji kami panjatkan ke hadirat-Mu yang maha kudus, karena Engkau telah berkenan menyatakan wajah-Nya kepada kami orang-orang berdosa. Ya Yesus Kristus, Tuhan yang sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman dan pengharapan kami pada janji-Mu, bahwa Engkau pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, melainkan berjanji akan mengutus Roh-Mu, Roh penghibur, yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman-Mu. Berilah kami keyakinan yang teguh bahwa Engkau tetap berada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas kenaikan-Mu dan memohon agar Engkau menuntun dan menerangi hati kami untuk senantiasa berjalan dalam terang firman-Mu, agar pada kedatangan-Mu kembali dengan sukacita kami dapat mempertanggungjawabkan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Ya Kristus, Tuhan dan Raja Gereja, Engkaulah yang mendirikan gereja-Mu di atas dunia dan memelihara kehidupan semua orang yang percaya dan yang bersandar padamu. Ajarlah kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu dan hidup dengan penuh kasih, kemurahan hati, sukacita dan damai sejahtera di hadapan-Mu hari demi hari.
dan peliharalah kami dalam kasih setiamu, hingga kami kelak Engkau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia dan kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.